luar biasa. Saat ini pemotongan hasil dalam acara hari ulang tahun Korfri yang ke-52 tahun 2023 di Kabupaten Asahan oleh Bapak Bupati Asahan menyerahkan kepada Ketua Korfri Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Dilakukan pemotongan masih dilakukan oleh Bupati Ketua Mapolda PKK Kabupaten Asahan dalam acara hari ulang tahun Korfri yang ke-52 tahun 2023 di Kabupaten Asahan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Red! Tegak! Red! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-52 Rabu 29 November tahun 2023. Siap? Laksanakan. Tamu dan undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada bendera merah putih dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih. Hormat! Red! Saat ini dilaksanakan puncak hari ulang tahun Korfri yang ke-52 tahun 2023 di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang berlokasi di halaman kantor Bupati Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan amanat oleh Pak Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, para pejabat dan peserta upacara yang dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun 2023 di Kabupaten Asahan, Pegawai Provinsi Republik Sumatera Indonesia Utara. yang ke-52. Saya akan membacakan sambutan tertulis Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional pada Hari Ulang Tahun ke-52 Korpri tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan pengabdian terbaik kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Pada hari ini, Korpri kembali memperingati ulang tahun yang ke-52. Untuk itu, saya atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional dan juga pribadi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada para anggota Korpri dimanapun saudara-saudara bertugas, baik yang di Indonesia maupun di perwakilan di luar negeri. Momentum ulang tahun ke-52 marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan Korpri sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Korpri dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN. Dari keberhasilan Indonesia melewati pandemi COVID-19 dengan baik sehingga dipuji khalayak internasional, hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN. Selain itu, peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar. Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan, dan insya Allah tahun 2024 sudah sesuai dengan target mencapai 14% atau bahkan kurang dari itu. Sekali lagi perkenankan saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian 4,4 juta para ASN di seluruh keluarga besar Korpri. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan. Saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar, yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat. Dua faktor besar mengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Korpri. Saat ini dunia sudah digerakkan oleh artificial intelligence, IoT, bagian data, sistem dan algoritma, pemrograman, coding maupun verifikasi biometrik, sehingga kita tidak bisa lagi menggerakkan pemerintah dengan cara-cara yang lama. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua
produk layanan pemerintah sudah merupakan kebutuhan. Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat. Untuk itu, saya minta Korpri maupun mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas tahun 2045. Segenap anggota Korpri yang berbahagia, bahwa semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Saya minta para pengurus Korpri yang rata-rata adalah para sekjen, sesmen, sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan, dan tanpa diskriminasi. Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan mudah pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten, maupun pindah provinsi. Hal ini harus dapat dilakukan karena tujuan meritokrasi adalah untuk: 1. Merekrut ASN secara profesional. 2. Mengembangkan kompetensi ASN. 3. Kepastian karir ASN. 4. Perlindungan karir ASN. 5. Pengelolaan ASN yang efektif dan efisien. Dan 6. Penghargaan untuk memotivasi ASN. Selanjutnya terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri. Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan 38 gubernur, wakil gubernur, dan 514 bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi pilpres dan pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Korpri juga memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Melalui Korpri, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas. Kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi Korpri tetap tidak berubah, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI. Saya minta kepada seluruh pengurus Korpri dimanapun berada untuk terus menjaga anggotanya agar tetap tegak lurus kepada negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar Korpri untuk terus-menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme. Kita ketahui bersama bahwa berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dapat dikatakan baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, Korpri ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah agar menjamin kesejahteraan ASN melalui
perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak. Selanjutnya, Indonesia saat ini telah mengalami pesatnya perkembangan teknologi melalui pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok. Di sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka tradisional menjadi layanan digital. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian layanan berbasis digital. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi. Segenap anggota Korpri yang saya banggakan, bahwa saat ini program utama Korpri mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat. Untuk itu, saya mengajak pengurus Korpri agar turut berpartisipasi secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak. Akhirnya, saya ucapkan selamat bertugas, pengabdian dan hasil kerja kita, seluruh jajaran Korpri selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam mengemban amanah demi kemajuan bangsa dan negara. Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 November 2023. Dewan Pengurus Korpri Nasional, Ketua Umum Profesor Dr. Judan Arif Fahrullah SH.MA. Demikian. Membangun negara yang jaya, membina bangsa besar sejahtera, memakai akal dan daya, membimbing, membangun, mengembang, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta dipadukan oleh haluan negara kita maju terus. Di bawah panji Korpri kita mengabdi tanpa pamrih, di dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Korpri maju terus. Pertama kita saksikan penyerahan hadiah kepada seluruh pemenang masih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Asahan tahun 2023. Juara? Di sini Bu, di sini Bu. Ini? Cantik pialanya di mana? Kecamatan. Juara apa ini? Oh, paduan sore. Saat ini Kecamatan Erjoman juara 2 dalam lomba Mars Korpri. Cara barat. Baik Bapak Ibu, bersama masih kita saksikan penyerahan hadiah lomba kepada seluruh pemenang masih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Korpri Kabupaten Asahan tahun 2023 yang ke-52. Dan nantinya tentunya kita akan lanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Asahan, nanti juga didampingi oleh Ketua DPK Korpri dan seluruh pengurus Korpri yang berhadir.
jangan lupa ya, Dek. Ini juara. Dek, jangan lupa, Dek. Satu ini. Oh, ini yang sekretariat daerah. Sekretariat. Sini Bang, sini Bang. Masuk Parit. Sempat kalah. Masuk Parit, Pak. Nanti Bapak Ibu setelah penyerahan hadiah lomba lomba selesai dilaksanakan, nanti kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Kepada seluruh pemenang nantinya untuk tidak beranjak dari tempatnya, karena nantinya kita akan lanjutkan dengan pemotongan nasi tumpang. Kembali kami sampaikan kepada seluruh dan Ketua DPK Korpri Kabupaten Asahan untuk kita akan lanjutkan dengan pemotongan nasi tumpang. Masih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2023 yang ke-52. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dilaksanakan hari ulang tahun Korpri yang ke-52 tahun 2023 di Kabupaten Asahan. Selaku Bupati dan Dewan Pengurus Korpri di Kabupaten Asahan, apa kira-kira Pak harapannya ke depan untuk mengkorfrikan Indonesia? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kabupaten Asahan melaksanakan upacara dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-52. Tadi kita membacakan pidato Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Pusat, mengharapkan menjadi ASN yang profesional dan menghadapi pesta demokrasi ini harus menjadi benar-benar ASN yang betul-betul netral, sehingga dalam pelaksanaan pesta demokrasi Korpri tidak berpihak ke salah satu kontestan apapun. Inilah yang kita harapkan, menjadi profesional dan sama-sama kita menjadikan Korpri ini betul-betul menjadi pelayanan masyarakat. Dan dengan era digitalisasi, kita harus meningkatkan kualitas SDM dari seluruh aparatur sipil negara kita. Ini tadi arahan dari Ketua Korpri. Terima kasih. Ya. Izin Pak, untuk Ketua Korpri Kabupaten Asahan sendiri, rangkaian kegiatan hari ulang tahun Korpri yang ke-52 tahun di Kabupaten Asahan, apa saja Pak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukri Asahan menanggapi pertanyaan tentang apa rangkaian yang dilakukan dalam rangka menghadapi hari ulang tahun Korpri yang ke-52 atau 53 di Asahan, di mana kita telah melaksanakan perlombaan ketangkasan, diantaranya pembacaan sabta, pembacaan panca budaya Korpri, kemudian juga peraturan baris, paduan suara Korpri, demikian juga yang lain-lain, perlombaan di gerak jalan santai yang kemarin telah kita laksanakan di tanggal 26 yang lalu di hutan kota Kisaran. Nah, kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pusat Pembinaan Korpri tadi dalam rangka ke depan menghadapi tantangan era digitalisasi ini, di mana kita semua anggota Korpri diharapkan untuk meningkatkan kemampuan, yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan skill. Kemudian juga menjaga attitude, terutama apa yang disebut oleh Pak Bupati tadi, menjaga netralitas ASN, sehingga upaya peningkatan pelayanan publik ke depan bisa terwujud dengan baik. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Salam Korpri, selamat hari ulang tahun Korpri yang ke-52 tahun Pak. Korprikan Indonesia. Ya. Semoga Korpri jaya selalu. Ya. Sukses, maju terus. Maju terus. Iya. Hari ulang tahun Korpri yang ke-52 tahun untuk perlombaan paduan suara Mars Korpri di Kabupaten Asahan. Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan juara pertama. Inilah dia juara pertamanya bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Mantap. Ya.
cerdas berkarakter.